Untuk kebakaran itu udah dalam 1 minggu ini kita alami hampir setiap hari. Masyarakat itu menelpon untuk posko pemadam kami, pemadam swasta itu hampir menjelang sore dari jam 1 ke atas itu makin intens mereka menelpon. Wilayahnya itu tidak lari dari Pontianak Selatan dan Tenggara, sedangkan Kuburaya itu tersendiri. Area yang terbakar itu cukup luas karena mereka itu merembet dari Perdana, dari Parit Demang, lurus ke Perdana, lari ke Sepakat 2, nanti ujung-ujungnya bisa sampai ke Sungai Raya Dalam. Itu memang hampir setiap tahun terjadi seperti itu. Kang, kondisi yang terparah malam ini ya, Kang? Kondisi terparah ya malam ini karena disertai hembusan angin yang cukup kencang. Arahnya memang arah ke rumah penduduk. Itu yang kita turun hari ini all out karena dari pihak Polri juga minta bantu kepada kita damkar swasta untuk membantu penanganan kebakaran hutan di malam ini. Malam ini memang luar biasa. Berapa luasnya, Bang, yang terpantau, Bang? Luas yang terpantau itu dari tadi malam itu udah sekitar 1 hektar lebih. Kalau malam ini lebih mungkin. Malam ini lebih daripada 1 hektar untuk luasnya. Dan titiknya juga banyak, bukan 1 titik. Nah, kita turun itu hanya sanggup untuk menghindarkan dari ini aja, dari pemukiman perumahan penduduk saja. Sedang penduduk sendiri udah pada mengungsi semua karena asapnya cukup tebal. Kang, sejauh ini Kang koordinasi dengan pemerintah seperti apa sih, Kang? Kita selalu mengharapkan masyarakat itu apabila terjadi kebakaran lahan ini, kan ada tupoksinya. Jadi mereka selalu kita arahkan ke instansi terkait. Sedangkan kami kan pemadam swasta ini hanya membantu mereka. Jadi kalau misalnya mereka kewalahan, baru kita pemadam swasta itu turun membantu. Dan selama ini kita memang begitu. Insya Allah lah, mudah-mudahan malam ini dapat selesai lah untuk. Tapi selama ini lebih banyak nelpon ke damkar swasta, Bang, ya, masyarakat ya? Ya, itu satu dilema karena masing-masing damkar yang di Kota Madia ini saja jumlah yayasan perkumpulan dengan jumlah 40 yayasan. Jadi masing-masing mereka itu nomornya sudah tersebar ke masyarakat. Masyarakat apalagi donatur mereka, apalagi penyumbang mereka yang selama ini memang itulah yang membantu kita damkar swasta untuk operasional. Karena kita tidak menerima bantuan dari pemerintah sendiri. Belum menerima ya, Kang? Belum, karena selama ini kita belum menerima dari pemerintah untuk tahun ini. Tahun-tahun yang lalu itu pernah ada, dan sekarang ini pemerintah juga pernah membantu kita dalam hal BPJS saja. Kang, untuk sekarang ini kondisi dana operasional bagi tiap pemadam swasta bagaimana, Kang? Mohon maaf kalau masalah menyinggung untuk dana operasional kita itu sangat minim sekali. Apalagi sekarang ini kan kondisi kita pandemi. Jadi makanya dilema bagi kami pemadam swasta untuk turun ke lahan ini. Ya, mudah-mudahanlah masyarakat juga cukup mengerti bagaimana kondisi kami pemadam swasta. Karena riskan sekali kalau misalnya peralatan kami itu rusak atau di lapangan itu. Misalnya kalau selang itu selangnya kan selang standar itu. Kalau kita hargakan 2 juta lebih. Riskan kalau kita turun ke lahan ini kadang-kadang suka bocor, putus atau apa. Itu ditanggung sendiri ya, Kang? Itu ditanggung sendiri, betul. Itu ditanggung sendiri oleh kami pemadam swasta. Jadi kadang-kadang kita memilih juga untuk turun ke lapangan. Kalau untuk minyak dan konsumsinya seperti apa, Kang? Minyak untuk BBM kita keluar sendiri. Baik, pernah juga dilakukan oleh masyarakat itu membantu, tapi itu tidak selamanya. Tapi itu kami apresiasi sekali kalau masyarakat membantu kami dalam hal konsumsi maupun BBM kami di lapangan. Di Pemprov, Kang? Selama kita membantu masyarakat dalam penanggulangan karhutlah ini belum ada undangan, belum ada sesi pertemuan dengan instansi terkait. Harapannya gimana? Harapannya mudah-mudahan ada koordinasi yang baik antara instansi terkait dengan kami pemadam swasta Kota Pontianak.